Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Saya Gilnadian dari situs sekolahmuslim.com, situs berbagi konten pendidikan Islami. Kembali lagi ya di video tutorial. Kali ini kita akan membahas tentang pengisian rapot tahfiz. Ya, masih membahas tentang tata cara mengisi rapot tahfiz, yang mana rapot tahfiz ini bisa didapatkan di situs sekolahmuslim.com ya. Jadi di video sebelumnya sudah dipelajari bagaimana kurikulum yang menjadi acuan rapot tahfiz dari sekolahmuslim.com dan juga pengenalan menu-menu. Sekarang kita akan mencoba mengisi apa-apa yang harus kita isi di aplikasi rapot tahfiz ini. Yang pertama adalah data siswa ya, atau data-data dari rapot tahfiz ini. Apa saja yang harus diisi ya. Kita isi yang pertama kali adalah kelas ya. Misalkan kelasnya sesuai dengan yang diampu atau yang dibimbing oleh guru-guru semuanya. Di sini kelas 1B misalkan. Di sini otomatis ya terisi. Yang kedua adalah nama siswanya. Ini bisa di copy dari leger penilaian atau daftar nilai atau identitas siswa ya, yang biasanya kan dimiliki oleh setiap guru. Ini tinggal di copy aja nama siswanya di sini, nomor induknya ya, NIPD, nomor induk peserta didik, di copy, di paste di sini, NISN-nya. Juga yang mungkin berbeda adalah ini ya, pengujinya ya. Kalau ini kan biasanya sama dengan rapot Dinas Pendidikan ya, data-datanya, nama, nomor induk, dan NISN. Tapi di rapot tahfiz ini kita ada penguji dari ujian tahfiznya siapa ya, sesuai dengan siswanya masing-masing. Ya, ini yang harus diisi di menu data siswa. Kemudian di penilaian harian tahsin, apa yang harus diisi adalah penilaian hariannya. Karena kalau yang ini nama siswa, kelas, nomor induk, dan NISN ini udah otomatis terisi. Ya, misalkan di nomor 3 kan belum keisi nih, belum keisi semuanya. Di data ini kita isi AD misalkan. Nomor induknya berapa, NISN-nya berapa misalkan. Maka di sini ya, di penilaian tahsinnya ini otomatis terisi. Di tahfiznya juga terisi ya, udah otomatis. Jadi di sini fokusnya adalah mengisi nilainya. Misalkan penilaian harian 1 80 semua contohnya. Penilaian harian 2 absen 1 itu 85 misalkan. Penilaian harian 3 90, 85 lagi contoh ya, dan seterusnya. Ya, untuk absen 2 yang ini 80, 90, 90 misalkan. Absen 3 90, 80, 80 contohnya ya. Ya udah, tinggal diisi dan sampai siswa semuanya. Dan sampai penilaian hariannya berapa kali gitu ya. Kalau 10 kali berarti 10 pengisian. Ini untuk pengisian di penilaian harian tahsin atau ikro atau tajwid lah namanya. Kemudian di penilaian harian tahfiz. Ini sama ya, otomatis terisi yang ini data siswanya. Nah, kita isi ini aja penilaian harian tahfiz ya, sesuai dengan surat-surat yang diujikan di semester tersebut. Misalkan kita ujian penilaian harian pertama adalah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Maka di sini nilainya ya, perbesar. Sini masukkan nilainya, misalkan nomor urut 1. Nah, kita kunci ini, coba ini ya, kunci ya. Di view, di freeze, pencil. Nah, biar itu ya, biar kelihatan nama siswanya besar. Misalkan ini Al-Fatihahnya 90, Anasnya 100 misalkan. Al-Falaq 100, Al-Ikhlas 100. Contoh ya. Absen 2 sama misalkan. Al-Falaq 100. 100 semua misalkan. Contohnya ya.
dan seterusnya sampai absen terakhir ya. Ini untuk penilaian harian tahfiz ya. Satu penilaian harian itu biasanya nggak langsung semuanya diujikan ya. Itu mah biasanya di penilaian akhir semester kalau semua surat diujikan. Kalau di penilaian harian misalkan cukup segini dulu deh yang diuji. Nanti segini 3 surat, nanti 3 surat lagi gitu ya. Sesuai dengan pembelajarannya. Kalau surat-suratnya panjang bisa 1 surat setelah hafalan selesai penilaian harian. Kalau suratnya pendek-pendek bisa 3 atau 4 surat baru penilaian harian. Itu penilaian harian tahfiz. Sekarang catatan guru ya. Misalkan absen 1 ini alhamdulillah secara umum prestasi belajar Al-Qur'an Ananda ini udah umum ya. Kalau mau diganti silahkan. Predikatnya aja mungkin yang diganti. Yang absen 1 kurang baik misalkan contohnya. Yang absen 2 ini sangat baik misalkan contohnya ya. Predikatnya. Yang absen 3 ini cukup sudah ini sangat baik ya. Absen 2 contohnya sangat baik. Absen 3 cukup baik lah. Udah segini. Dan seterusnya sampai akhir. Ini bisa diketik ya, diketik manual. Sudah cukup baik, sudah baik lah, sudah baik misalkan. Itu ya contohnya. Dan seterusnya sampai absen terakhir. Ya, ini umum, ini bisa diganti, bisa enggak, terserah. Mau sama juga nggak apa-apa. Ini khusus ya, ini khusus maksudnya setiap anak itu bisa berbeda-beda. Tergantung dari kemampuannya. Coba ini juga di press ya. Nah, catatannya ini juga bisa berbeda-beda setiap anak. Misalkan absen 1. Tadi kan predikatnya apa? Kurang baik ya. Terus semangat lagi dan sungguh-sungguh dalam menghafal dan belajarnya. Kan umum ya, masih umum. Ya, misalkan mohon ditingkatkan lagi mohon ditingkatkan lagi murojaahnya dan koma misalnya. Terus yang ke belakangnya disamain juga apa-apa. Contohnya ya. Mohon ditingkatkan lagi murojaahnya, terus semangat dan bersungguh-sungguh lagi dalam seterusnya lah. Yang penting atau di sini jangan bercanda gitu ya. Jangan bercanda pas belajar. Bisa ditulis di sini. Jangan bercanda saat menghafal supaya lebih maksimal gitu ya. Contohnya. Silakan ya. Pokoknya yang nasihat-nasihat atau pesan-pesan bagi masing-masing siswa. Atau mau disamain juga nggak apa-apa. Ya, silakan aja. Karena ini nanti setelah diisi ini ya, setelah diisi yang ini, mohon dibaca lagi di sini ya di rapot tahfiz di bagian bawah. Takutnya nggak nyambung gitu. Takutnya catatannya itu kurang pas gitu kata-katanya. Dibaca lagi kira-kira apa yang masih kurang pas kemudian diperbaiki lagi. Nanti akan jadinya sepertinya. Alhamdulillah secara umum prestasi belajar Anda Abu Musa sangat baik. Jangan bercanda saat menghafal dan terus semangat dan bersungguh-sungguh lagi dalam menghafal mempelajari Al-Quran untuk mendapatkan hasil yang itu ya. Ini catatan. Jadi bisa diisi di sini ya, sesuai dengan kondisi siswanya. Kemudian ada input nilai PAS. Ya, ini banyak di inputnya ya. Ya, nilai ikro atau tahsin silakan kalau misalkan ada PAS-nya. Kalau enggak maka ini udah otomatis terisi karena ini mengambil dari rata-rata nilai harian tahsinnya ya. Kemudian surat-suratnya silakan diisi Al-Fatihah berapa sama seperti penilaian harian tahfiz. Cuman kalau ini kan semua surat diujikan ya. Walaupun dengan jadwal yang berbeda-beda, mungkinnya setiap kelasnya sesuai dengan guru pembimbingnya masing-masing. Ini kalau udah diisi semua dicek lagi ya. Takutnya ada yang double, misalkan 80 jadi 800 gitu ya. Nanti nilainya gede. Dicek lagi ke bawah semuanya, ke pinggir, dicek lagi ke atas. Takutnya ada yang salah ketik. Nah, kalau udah selesai, maka kita
Nah, leger ini nggak usah diisi ya, atau ini bisa diisi, dicek aja ya, nggak usah diisi, dicek. Takutnya ada yang salah nilai. Ini kan kelihatan tuh, terbesar misalkan. Ini kan nilai akhir ya, yang akan di print di rapot. Maka dicek satu-satu. Takutnya ada yang salah rumus dan macam-macam. Ini bisa dicek kembali ya. Dilihat juga rata-ratanya. Takutnya ada yang terlalu besar gitu ya. Kalau terlalu besar itu biasanya ngetiknya itu kebanyakan 0. 90 jadi 900. Itu jadi jumlahnya banyak. Kalau jumlahnya banyak, rata-ratanya juga bisa jadi gede ya. Nah, setelah ini dirasa cukup baik gitu ya, udah nggak ada yang salah, maka kita ke cetak rapor. Ini juga dicek lagi ya, takutnya tahun ajarannya salah, nama sekolahnya salah ketik. Nama sekolah ini tinggal diketik aja ya, nama sekolah masing-masing, tahun pelajaran juga tinggal diketik karena ini semua sama ya, nggak usah pakai aplik, nggak usah pakai rumus-rumus. Dicek lagi ya, ini absen 1, absen absen 1 ya, absen 2 dicek lagi, takutnya ada yang salah. Absen 3 sampai catatan sini ya. Ininya juga pengujinya takut ada salah, titik mangsanya dan ininya ya. Ini bisa kepala sekolah atau koordinator tahfiz, silakan. Ini sama ya. Tinggal diketik aja. Kalau kepala sekolah di sini tulis kepala sekolah, kalau di sininya namanya siapa, kalau koordinator tahfiz klik koordinator tahfiz dan namanya siapa. Ini sama, jadi nggak usah pakai apa namanya kayak aplikasi gini ya. Kalau ini kan setiap siswa beda nilainya. Nah, ngeprintnya ya tinggal ini absen 1 kontrol V ya kontrol P ya kayak gini print gitu ya. Ininya disesuaikan dulu marginnya horizontal terus kertasnya A4 ininya bisa pakai ini ya normal saya atau pakai satu kolom juga bisa. Nanti ini tinggal print gitu ya, klik print gitu. Contoh ya, ini misalkan mau contoh printnya, ini kan printnya printer ya, kita contoh pakai PDF. Contoh hasilnya kayak gimana gitu ya. Contoh di desktop. Nah, jadinya akan seperti ini ya, rapotnya. Ini kalau di print juga hasilnya sama seperti ini, kurang lebih. Itu ya cara mengisi rapot tahfiz ya. Ini tinggal dicek-cek lagi aja. Khawatir ada yang salah atau keliru, kelewat gitu ya. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Kita semoga bisa bertemu lagi di video-video tutorial selanjutnya. Saya Gilni Ardian dari situs sekolahmuslim.com pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.